Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas topik materi pertama di pelajaran fisika kelas 11 semester 1, yaitu dinamika gerak rotasi. Dinamika rotasi merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang besaran-besaran yang menjadi penyebab benda bergerak secara rotasi. Jadi yang pertama, momen gaya atau torsi. Dia disimbolkan dengan huruf gini, membacanya tahu. Apa itu torsi? Mungkin kamu pernah membuka pintu rumah, terus ini gagang pintu, terus ini engsel. Nah, kita kan kalau membuka pintu, mendorongnya kan di gagang pintu. Gagang pintu itu terletak di bagian paling ujung pintu. Coba kalau kamu geser pintu dari sini, dari pusatnya di sini, di sumbunya, itu akan sulit untuk bergerak. Jadi, apakah dengan mendorong saja benda bisa bergerak rotasi? Tentu tidak, karena antara gaya yang kita berikan atau dorongan tarikan yang kita berikan dengan sumbunya ini harus membentuk jarak. Mustahil rasanya mendorong pintu tapi gaya yang diberikan pas di sumbunya ini. Jadi yang dimaksud dengan momen gaya itu adalah hasil perkalian dari silang gaya, lengan gaya dengan gaya yang diberikan. Momen gaya itu tentu saja nanti bersatuan, kalau gaya kan Newton, lengan gaya adalah meter. Apa itu lengan gaya? Misalnya kalau dari gambar sini, jika kunci Inggrisnya kita tarik ke atas dengan gaya sebesar F, maka jarak dari sini, dari sumbu rotasi sampai ke gaya tersebut itu adalah R. Nah, dalam hal ini, jika antara gaya dengan lengan gaya sudah tegak lurus, maka untuk gambar yang ini, maka torsinya dapat dihitung dari langsung saja F dikali dengan R-nya. Jadi, torsi adalah momen gaya, satuannya Newton meter, R lengan momen, satuannya meter, lengan momen adalah jarak dari sumbu rotasi ke pangkal gaya. Kondisi berikutnya adalah, misalkan pada kunci Inggris ini kita berikan lagi gaya, namun gaya tersebut membentuk sudut theta. Artinya tidak secara tegak lurus, seperti ini. F, ini sudutnya theta. Kemudian jarak dari sumbu rotasi adalah R. Maka nanti kamu bisa hitung torsinya dengan rumusan F ini kita urai dulu ke sini, terus satu lagi ke sini. Maka yang berpotensi memutar, coba dilihat, ini FY, ya FY, terus satu lagi di sini FX. Kamu bayangkan bahwa ketika gaya F ini diuraikan atas komponen FY dan FX, maka nanti yang berpotensi untuk bisa memutar kunci Inggris adalah FY. Maka yang kita gunakan FY, yaitu F sin theta. F sin theta dikali dengan R-nya. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Dari dua gambar ini kesimpulannya apa? Momen gaya adalah hasil kali silang antara lengan momen dengan gaya. Kemudian apabila gayanya tidak tegak lurus terhadap lengan momennya, kalau gambar pertama kan tegak lurus, maka kamu harus cari dulu komponennya sehingga antara lengan gaya dengan gayanya saling tegak lurus. Nah, itu yang menjadi nilai torsinya. Kemudian yang harus diingat lagi, momen gaya adalah besaran vektor. Nah, untuk menentukan arahnya, kalau vektor kan digambarkan dengan kelas 10 kamu udah belajar panah ya, yang memiliki benda diilustrasikan sebagai panah, besaran memiliki nilai dan arah. Nilainya ini dicari dengan rumusan ini. Kemudian arahnya adalah menggunakan aturan, misalkan gini. Ini sumbu rotasi tadi, ini sumbu rotasi, lalu benda diputar dengan gaya F, ini lengan gayanya, kan bendanya berputar
sumbu rotasi kan berarti diam, bendanya berputar searah jarum jam ya. Nah, kalau benda berputar searah jarum jam, maka torsinya biasanya diberikan simbol positif. Jadi torsinya positif kalau putarannya searah jarum jam. Namun jika gambarnya begini, benda itu diputar ke atas dengan sumbu rotasi di O, kan bendanya berputar berlawanan jarum jam, maka torsinya diberi tanda negatif, udah kesepakatan. Namun kamu jangan salah kaprah seperti yang Ibu bilang tadi. Kemana arah torsi? Jawabannya bukan searah maupun berlawanan arah jarum jam. Nah, itu adalah arah putaran batang yang diakibatkan gara-gara kita memberikan gaya sebesar F pada jarak R dari sumbu rotasi. Sementara arah momen gaya itu sendiri, kamu gunakan kaedah tangan kanan. Misalkan, kaedah tangan kanan pertama, yaitu, dilihat kelihatan ya tangannya. Semisal contohnya untuk gambar ini. Gambar ini ya, gambar ini. Jika arah dari lengan gaya dari sini, terus ini jika arah dari lengan gaya, terus ke gayanya yang menyebabkan putaran searah jarum jam tadi, maka ibu jari kamu kan menuju keluar. Maka inilah arah torsinya ya, arah ibu jari. Kan sama halnya ketika mencoba memutar baut dengan nih. Kalau mencoba memutar baut dengan kunci Inggris, kalau kita memutarnya berlawanan arah dengan jarum jam, maka bautnya akan muncul keluar. Nah, ini itu yang arah torsinya ya, tegak lurus menuju mata kita. Demikian juga sebaliknya, kamu bisa bayangkan kalau gambarnya begini, maka putaran 4 jari kamu ke sini, putaran 4 jari ke searah jarum jam, maka ibu jari kan masuk ke dalam. Bautnya masuk ke dalam, itulah yang menjadi arah torsinya. Tapi untuk memudahkan nanti secara matematisnya saja, jika putaran benda akibat diberikan gaya adalah searah jarum jam, maka torsi diberi tanda positif, sebaliknya diberi tanda negatif. Biar lebih paham, mungkin kita coba contoh soalnya dulu. Hitunglah momen gaya atau torsi terhadap titik O dari sebuah batang yang dikerjakan gaya seperti pada gambar berikut. Sumbu rotasinya di O, kemudian jaraknya R-nya sama dengan 30 cm. Kita rubah ke meter ya, 0,3 meter. Kemudian gaya pemutarnya sebesar 10 Newton. Maka torsinya adalah, coba lihat dari sini sumbunya, terus sini R-nya, memutarnya kan segi begini. Searah jarum jam, maka nilainya adalah, langsung saja F-nya dikalikan dengan plus F-nya dikali dengan R-nya sama dengan plus 10 Newton dikali 0,3 meter sama dengan 3 Newton meter. Ini katakanlah contoh gambar yang A ya. Biar lebih jelas, kita coba yang berikutnya. Yang B, nih gambar B. Bedakan sama tadi ya, tadi kan lurus gayanya. Sekarang kita coba miring. Hitung momen gaya torsi terhadap titik O dari sebuah batang yang dikerjakan gaya seperti pada gambar berikut. Bedanya adalah gayanya membentuk sudut. Misalkan sudutnya, oh ini belum ada sudutnya ya, sudutnya 30 derajat. Maka torsinya nanti, karena sudutnya gayanya tidak tegak lurus, kamu urai. Nah, ini FY, yang satu lagi, uraian satu lagi FX. Kemudian, dibandingkan dari uraian vektor FX maupun FY, yang tegak lurus terhadap lengan gayanya ini adalah FY. Maka jawabannya FY dikali dengan R. FY-nya berapa? F kali sin 30 derajat dikali R-nya 0,3 cm ya, buat aja dulu R di sini. Berarti F-nya adalah 10 sin 30 setengah dikali dengan 0,3. Oh ya lupa, arah putaran tadi kan
searah jarum jam, berarti masih positif. Ini positif ya. 10 kali setengah 5, 5 kali 0,3 itu 1,5 Newton meter. Beginilah kira-kira cara menghitung nilai momen gaya. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.